Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Asik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Sudah siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran, kakak absen terlebih dahulu. Berjalan Husnul Khotimah. Rizka Fatmawati. Sayyidatul Madya. Hari ini ada yang izin? Tidak. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, jadi kakak akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi di sini kalian dituntut untuk bisa menjelaskan apa itu pengertian surat resmi. Terus kalian bisa mengidentifikasi ciri-ciri surat resmi. Terus dapat menjelaskan struktur surat resmi. Jadi itu tujuan kita pada hari ini. Nah terus berarti dari tujuan tadi kalian udah paham, kita akan membahas materi apa? Surat apa? Surat resmi. Oke, sebelumnya kalian pernah tahu surat resmi? Sudah pernah punya? Sudah. Menjelaskan. Jadi kalau surat resmi itu adalah surat yang digunakan untuk keperluan formal. Nah, terus biasa atau formal atau kedinasan biasa digunakan oleh instansi. Kalau contohnya tadi yang untuk kedinasan itu bisa instansi itu contohnya adalah sekolah, terus misalnya kayak kantor camat, kantor desa, atau misalnya ada rapat-rapat, nah, itu termasuk adalah surat resmi. Nah, surat undangan yang dibuat oleh OSIS, ya itu juga termasuk surat resmi. Nah terus atau surat yang dikeluarkan dari sekolah, mengundang orang tua kamu rapat, atau undangan kayak acara perkumpulan wali murid, itu juga termasuk surat resmi. Oke, jadi surat resmi itu adalah surat yang digunakan secara formal. Surat resmi digunakan dalam keperluan formal atau kedinasan oleh instansi. Contoh instansi apa? Sekolah. Terus kantor. Ya, ini contohnya ya. Nah, terus ciri-cirinya apa? Ciri-ciri surat resmi itu menggunakan bahasa baku. Gimana sih contohnya? Ya, bahasa baku. Nah, jadi kalau surat resmi itu tidak boleh menggunakan kata enggak, tapi harus pakai kata tidak. Boleh pakai bahasa dakdo. Nah, terus ada pakai bahasa tidak. Atau bahasa singkat. Kalau nulis surat formal itu tidak boleh pakai bahasa singkat. Coba misalnya kayak tulisan yam, jadinya YG. Nah, ini adalah tulisan yang tidak baku. Nah, tidak baku, tidak baku. Yang singkat-singkat itu tidak baku. Nah, terus maksudnya bahasa
baku itu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Memiliki kop surat. Kop surat itu apa kemarin? Kop surat itu ada logo, terus ada nama instansi. Terus biasanya juga di situ ada nah terus yang ketiga ada nomor surat. Nomor surat, lampiran atau perihal dan hal. Nah, ini contohnya gini. Ini surat, ini logo, ini nama instansi. Nah, terus di sini biasanya ada nomor suratnya. Kalau di surat undangan itu dia ada nomor. Terus di sini dia ada lampiran. Lampiran tuh apa sih Kak? Misalnya kalau misalnya kayak surat lamar pekerjaan, nah itu dia ada melampirkan kayak kamu mau daftar sekolah itu kamu harus melampirkan di belakangnya ada kakak, ada ijazah, ada akte. Nah, itu yang surat tambahan itu namanya adalah lampiran. Nah itu lihalnya apa? Kita contoh di sini undangan ya, undangan rapat. Nah, terus yang keempat salam pembuka. Salam pembuka dan salam pembukanya itu bisa pakai Assalamualaikum atau hormat kami. Tapi harus selaras, harus linear. Kalau di atasnya assalamualaikum, bawahnya nggak boleh pakai salam. Berarti assalamualaikum, berarti penutupnya juga harus waalaikumsalam. Kalau hormat kami, di bawahnya juga pakai hormat kami. Nah, terus yang bagian selanjutnya itu di sini ada tanda tangan. Dan nama penerima dan nama pengirim. Ini ciri-cirinya aja ya. Ini ada salam pembuka, salam penutup. Salam penutupnya wassalamualaikum. Nah terus di sini ada tanda-tandanya. Pengirimnya siapa? Misalnya kepala MTS. Nah siapa namanya? Bu Nur Asia. Nah kepala MTS. Nah ini nih maksudnya bagian ciri-ciri. Ciri-cirinya tadi apa? Menggunakan bahasa baku. Terus memiliki kop surat. Apa aja masuk kop surat itu? Logo dan nama instansi. Terus 4 ada salam pembuka dan salam penutup. Harus sama. Kalau atasnya assalamualaikum, bawahnya waalaikumsalam. Atasnya hormat kami, bawahnya juga harus atasnya salam, bawahnya juga harus salam. Ya, harus dengan masing-masing. Terus yang kelima ada tanda tangan dan nama pengirim. Ini tanda tangan. Terima kasih ya. Nah, inilah. Nah, ini ciri-ciri. Nah, terus bagian strukturnya itu ada kepala surat atau kop surat kembali. Nah ini cara menyusunnya. Kalau kalian membuat berarti harus ada nih kepala surat ini logo dan nama instansi. Yang kedua tanggal. Nah pokoknya kalau ciri-ciri surat resmi itu ada yang ditulisnya nomor, lampiran, perihal. Nah kalau tanggal, nah itu cara menyusunnya, baru masuk ke bagian struktur. Ini cara menyusunnya ya. Nah di sini bagian tanggal. Nih tanggal 15 Juni 2020. Nah tanggal biasanya di pojok sebelah kanan. Dia biasanya serusan sama nomor lampiran atau perihal. Nah terus bagian ketiganya itu ada nomor surat. Nomor
Surat. Nah, itu nama surat. Terus yang keempat adalah lampiran. lampiran. Terus yang kelima bawahnya apa lagi tuh? Perihal. Yang keenam itu alamat tujuan. Biasanya itu di bawahnya itu ada tulisan sini kayak gini tulisannya. Kepada yang terhormat. Ada? Kepada YTH titik di sekolah. Kan yang terhormat siapa? Itu alamat ya, bukan alamat yang jalan tolak mampu pendidikan itu. Maksud alamat itu adalah kepada siapa kita ingin mengirim surat ya. Nah, terus yang ketujuh itu ada salam pembuka. Salam pembukanya tadi apa contohnya? Selamat Tani. Nah, terus selanjutnya ada isi surat. Isi surat itu mulai masuk ke bagian bersama surat ini kami ingin menyampaikan bahwasanya hari Senin tanggal 16 Juni 2000 akan mengadakan rapat di kantor MK Samunjadi. Kepada Bapak dan Ibu harap datang sesuai yang telah kami tentukan untuk membahas kenaikan kelas anak misalnya, atau untuk membahas perpisahan anak. Nah, itu apa isi inti suratnya apa sih? Rapat kah? Atau ngajak makan-makan kah? Atau apa gitu ya? Nah, terus yang kesembilan, kalau ada salam pembuka pasti ada salam penutup. Oke, salam penutup. Apa tadi contoh salam penutup? Wassalamualaikum. Oke, terus tanda tangan. Tanda tangan dan nama pengirim. Contohnya tadi apa? Itu kepala MTS. Terus namanya siapa beliau? Nur Asia. Itu ada tanda tangannya. Itu berarti di sini paham? Oke, tadi tujuannya kalian harus tahu apa sih itu artinya surat resmi. Oke, apa arti surat resmi itu tadi? Digunakan dalam keperluan formal biasa dan organisasi. Ya, kalau mau satu orang yang ini nyebutin. Coba. Apa itu surat resmi? Surat resmi digunakan dalam keperluan formal atau Oke, surat resmi adalah surat sekolah. Oke, ciri-cirinya ada 5 di sini. 1, menggunakan bahasa baku. Berarti bahasa baku itu harus bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasanya tidak boleh disingkat. Terus yang kedua, memiliki kop surat. Suratnya tadi apa? Ada logo sama nama instansi. Terus dia ada namanya lagi nomor panggilan dan perihal. Terus yang ketiga, yang keempat mempunyai salam pembuka dan salam penutup. Nah, yang terakhir yang kelima itu memiliki tanda tangan dan nama pengirim. Nah, kalau kita ingin menyusun membuat surat resmi, nah itu kita pakai struktur ini. Nah, yang pertama kepala surat atau kop surat tadi apa aja? Logo dan nama instansi. Terus yang kedua ada tanggal di mana? Di pojok kanan. Terus yang ketiga ada yang keempat lampiran. Yang kelima yang keenam alamat. Terus bawahnya ada salam baru isi. Ya, terus ada penutup. Ada tanda tangan dan bagian nama pengirim. Oke, paham? Oke. Berarti kesimpulannya bahwa surat resmi itu adalah surat yang dikeluarkan oleh lembaga instansi resmi. Contohnya sekolah atau kantor. Contohnya kayak misalnya kayak gini nih, kayak
paham